هذا الأمر العظيم وأكد رغبتي في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره سؤال أخ من السادة. Dan telah mendorongku, telah memberikan motivasi kepadaku untuk patuh taat kepada perintah Allah yang agung yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa kita ini sebagai manusia diperintah oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sekelompok manusia. Harus ada sebagian di antara kita ini yang menjadi sekelompok manusia yang selalu menyeru kepada kebaikan, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk turun di dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Nah, atas perintah Allah tersebutlah aku Al-Imam Al-Haddad terdorong, termotivasi, begitu juga semakin menguatkan keinginanku di dalam berusaha, keinginanku dalam berusaha, berupaya untuk mendapatkan janji yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau dakwah. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Yang telah aku sebutkan, baik perintahnya Allah tersebut ataupun janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik berupa ayat ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan juga yang telah mendorongku, memotivasiku untuk terjun menjadi orang yang berdakwah di jalan Allah, menyeru orang untuk kembali kepada Allah, mengajak kebaikan kepada orang lain, adalah permintaan saudaraku minas sadah, daripada golongan ahlul bait, orang-orang yang mulia. Sadiqun fil iradah, yang mana dia jujur dalam keinginannya. Jadi ceritakan Al-Imam Al-Haddad ini didatangi satu orang, yang mana orang ini minta, wahai imam, saya minta kepada anda untuk memberikan wasiat kepada saya, memberikan ujangan, nasihat kepada saya. Yang dipandang oleh Al-Imam Al-Haddad, orang ini jujur, bukan riya. Kadang-kadang orang itu minta nasihat tapi sifatnya formalitas, abang-abang lambe, enggak. Dia itu betul-betul ingin menjadi orang baik. Tolong nasihati saya, tolong kasih wejangan atau wasiat kepada saya. Salikun lisabilis sa'adah, yang mana ini orang meminta nasihat kepada Al-Imam Al-Haddad dalam rangka perjalanan dia menjadi orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan yantafi' biha. Dia memohon kepadaku untuk aku tuliskan satu wasiat, satu nasihat, satu wejangan yang mungkin bisa diambil manfaat olehnya. Ini yang pertama. Berarti kita ini perlu sebetulnya untuk senantiasa memohon nasihat kepada orang lain. Kapan kita ini pernah minta nasihat dari orang? Coba ingat-ingat, terakhir kita minta nasihat, minta ujangan, minta wasiat dari orang lain kapan gitu? Satu di antara dua, lama atau nggak pernah sama sekali. Padahal orang seperti kita ini sangat-sangat butuh akan nasihat. Lawang kita ini banyak kelirunya, perlu bimbingan itu. Orang seperti kita ini darurat, yang namanya tuntunan, bimbingan, itu adalah perkara yang darurat buat kita, mendesak buat kita. Kalau enggak, apa jadinya kita tanpa bimbingan orang-orang yang baik, tanpa tuntunan, wasiat, nasihat, wejangan dari orang-orang soleh? Apa jadinya kita? Apalagi kita hidup di Malang. Di Malang ini ulama banyak, orang baik banyak, kufur nikmat. Kalau kita tidak memanfaatkan nikmat wujudnya mereka di tengah-tengah kita, dengan apa? Hadiri pengajiannya sebagai upaya buat kita untuk cari nasihat, untuk cari
Jangan. Nasihat, wasiat dari mereka, dari kitab yang mereka baca atau dari batin mereka sendiri, keluar dari lisan mulia mereka, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran kehidupan yang penting buat kita dunia maupun akhirat. Yang penting buat kita dunianya kita atau akhiratnya kita, pribadinya kita atau keluarganya kita, baik sekarang atau yang akan datang. Penting. Orang dulu tuh baik. Udah baik, tetap minta nasihat. Itu orang dulu. Contoh siapa? Contoh nih ya, sekedar contoh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar itu pernah papasan sama sahabat Salman Al-Farisi. Memang sahabat Salman Al-Farisi ini orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, punya kedudukan tersendiri, punya kedudukan khusus di mata Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ngeregani, Salman ini bukan sembarang sahabat, dimuliakan betul sama Rasulullah. Maka Sayyidina Umar tidak membuang-buang kesempatan ketemu seorang sahabat sekelas Salman Al-Farisi. Padahal Sayyidina Umar ini orang baik, orang luar biasa, manusia terbaik setelah Rasulullah, setelah Sayyidina Abu Bakar. Maaf, kalau mau dibanding-bandingkan, Sayyidina Umar lebih mulia daripada Salman Al-Farisi. Sayyidina Umar ini khalifah, dinas masuk surga, menjadi menantu, menjadi mertua Rasulullah SAW. Tapi Salman Al-Farisi tetap ngeregani. Sayyidina Umar bin Khattab tetap ngeregani siapa Salman Al-Farisi ini. Salman Al-Farisi ini walaupun bukan menantunya Rasulullah, mertuanya Rasulullah, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang yang dimuliakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Salman minna, Salman min ahlil bait. Salman itu termasuk golongan ahlil bait. Walaupun secara nasab tidak, tapi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya Rasulullah yang memiliki nasab yang sambung dengan Rasulullah SAW. Walaupun kenyataannya enggak. Lihat bagaimana kemuliaan Salman Al-Farisi. Maka kemuliaan Salman Al-Farisi ini tidak disia-siakan. Kesempatannya tidak dibuang-buang oleh Umar bin Khattab sambil mengatakan, wahai Salman, memandang kedudukan kamu di mata Rasulullah SAW, izinkan aku untuk memohon nasihat darimu. Lihat, orang sekarang udah jahat dinasehati nggak mau. Orang dulu udah baik minta nasihat malah. Nggak nunggu dinasihati, langsung minta nasihat terang-terangan. Nasihati aku, baik padahal. Kalau kita orang jahat nih, termasuk yang ngomong, kapan kita terakhir tolong nasihati saya? Kapan? Kalaupun kita secara lisan nggak minta nasihat orang, bahasa tubuhnya kita ini minta dinasihati, minta didakwahi. Kapan ada orang yang sukarela ngasih nasihat kepada kita, dakwah kepada kita, sukarela, nggak berharap apa-apa, marah, ngamuk, nggak terima, sambil mengatakan urusanmu. Kamu dengan Tuhanmu, aku dengan Tuhanku. Padahal Tuhannya sama. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, inna min akbarid dzunub, termasuk dosa yang paling besar adalah ketika seseorang diajak bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak taubat, diajak sholat, diajak baik, dia menjawab apa? Alaika binafsik, urusanmu sendiri, urusanku, urusanmu. Ini ucapan seperti ini, jawaban seperti ini atas ajakan baik dari orang lain adalah termasuk dosa besar yang paling berat dipikul oleh seorang ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang malah jadi statement. Nggak usah lah ngasih nasihat sama orang, mau jadi baik aja. Orang lain mau jadi baik, mau jadi jahat, terserah urusannya dia. Kamu bertanggung jawab sama Tuhan, kamu juga bertanggung jawab sama Tuhan. Satu. Kadang-kadang ngapain sih dakwah ini? Kalau kamu dakwah kepada saya, berarti kamu lebih baik daripada saya, merasa lebih baik daripada saya. Jawabannya adalah, pertama, kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasehati. Azan itu seruan kebaikan. Ini pengajian dibuka, seruan kebaikan. Masjid dibangun untuk diisi. Apa itu bukan seruan kebaikan sebetulnya? Masjid dibangun, maksudnya apa? Ya diisi dengan kebaikan. Sholat berjamaah, diadakan pengajian di situ dan seterusnya. Apa perlunya kalau ternyata urusan agama ini sendiri-sendiri? Azan. Apa perlunya pengajian dibuka? Apa perlunya ada ulama? Bahkan apa perlunya ada nabi kalau ternyata urusan kita masing-masing? Ada kalanya urusan Anda bukan urusan saya.
Tapi ada kalanya urusan Anda urusan saya. Kalau saya nggak ikut ngurusi urusan Anda, saya ditanya sama Allah nanti di hari kiamat. Ada kalanya itu. Ada kalanya. Walaupun bukan total urusannya Anda, urusannya saya, enggak. Pribadi, keluarga. Tapi misal kalau melihat orang nggak sholat, urusan dia, urusan saya ini. Kenapa? Lah kalau saya ditanya nanti sama Allah, itu orang nggak sholat, teman kamu nggak sholat, kenapa diem? Kenapa kamu nggak dakwah dengan dia? Dakwah bisa dengan lisan atau dengan ajakan, atau kalau perlu mungkin kamu kasih duit dia mau sholat itu. Kamu kasih duit aja. Kan banyak orang zaman sekarang ini, saya nggak punya ilmu beb, tapi saya ngajak orang sholat, saya kasih sembako. Kan banyak anak jalanan, walaupun belum istiqomah sehari 5 kali sholat. Karena yang dakwah pun juga nggak punya kemampuan lebih untuk setiap sholat kasih sehari 5 kali, nggak punya. Didatangi, kemudian diajak sholat, pulang sholat bagi sembako. Dengan harapan, ya namanya juga pemula, namanya anggaplah seperti anak kecil, perlu diiming-imingi dulu daripada nggak sholat sama sekali, daripada kita tidak berbuat sama sekali. Ada dengan ajakan lisan, ayo sholat. Ada dengan hartanya, sholat saya kasih. Banyak. Malah pernah ada seorang ulama, orang yang soleh, namanya Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf, meninggal setahun yang lalu. Pas corona meninggal. Yang ngubur ribuan, Masjid Jamek Pasuruan full, penuh. Sekarang malam ini bertepatan dengan haulnya. 1 tahun persis. Sekarang ini haulnya, malam ini. Kaget, di luar dugaan itu. Bukan ulama yang ceramah kemana-mana, bukan orang yang kalibernya nasional, bukan. Tapi full Masjid Jamek. 2 tingkat loh itu, full sampai ke Embong, Kalon-alun. Bukan orang yang ceramah, punya YouTube, enggak. Orang sederhana, mimpin tahlil kemana-mana. Kendaraannya sepeda pancal. Dari Pasuruan kota, kalau diundang ke Winongan, nggak ada yang jemput, naik sepeda pancal itu. Tapi begitu meninggal, baru semerbak harum. Ya begitulah orang, ketika hidup dipandang biasa, meninggal, baru orang tahu siapa dia. Singkat cerita, ada anak pang ikut nyolati sambil mereka menangis, menandakan bahwa mereka punya kesan nih sama almarhum nih. Kok nangis? Jangan nggak nunggu nangis dah. Anak pang nyolati ulama, berarti ada apa? Sholat aja belum tentu kok sholat jenazah, kan begitu. Nangis lagi, tanya, kamu punya kenangan sama almarhum? Sering. Bukan hanya saya, ini kawan-kawan saya ini semuanya punya kenangan. Apa kenangannya almarhum ini? Ngajak kami sholat. Setiap diantara kami dikasih uang 50.000 kalau kami sholat. Sekarang yang ngajak kami sholat siapa? Bukan kami menangis, siapa yang ngasih duit 50.000? Enggak. Sekarang kami baru sadar. Siapa lagi yang ngajak saya sholat? Saya ketemu orang, kata anak pang ini, ribuan. Satu gak ada peduli sama saya. Dia kenal saya, enggak peduli sama saya, bahkan ngasih hadiah kepada saya. Sekarang meninggal, siapa yang peduli lagi sama saya? Belum tentu. Ini dakwah. Orang sekarang mentok, gampang nyerah. Bib saya nggak punya ilmu, hari. Bib saya nggak berani, bib hari. Saya nggak sampai hati, sungkan. Mari, nggak ada kreatif itu nggak ada. Seharusnya kan, saya nggak bisa dengan ilmu. Ya lisan, ajakan, ayo sholat, nggak perlu ilmu itu. Nggak perlu ilmu yang macam-macam itu. Ayo sholat, nggak perlu ilmu macam-macam. Saya punya harta. Ini kalau jadi sholat kasih uang 25, insya Allah mereka sholat. Sholat. Ada lagi cerita lah Habib Ali bin Segaf kebun agung ratusan tahun yang lalu. Ada tukang buruh, celananya di atas lutut. Dakwahnya nggak macam-macam. Bukan yang berarti haram, dosa, enggak macam-macam. Panggil, Pak sini. Mudah-mudahan kasih rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah. Kepingin rezekinya lebih halal, lebih barokah, lebih manfaat daripada ini. Kepingin, beb. Lain kali tutup auratnya. Nih saya kasih celana. Kadang-kadang nih saya kasih sarung. Jangan lupa sholat. Nih saya kasih celana. Jangan lupa tutup aurat. Dakwah. Ini dakwah. Nggak mentok, nggak nyerah. Kita urusan dunia kreatif, urusan dakwah ngajak orang untuk berbuat baik. Beb. Banyak alasan. Seharusnya kita kreatif. Nggak bisa begini, nggak bisa begini. Seharusnya itu. Kenapa? Motivasi kita adalah
pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai manfaat hidupnya kita. Kita kalau mau tahu siapa kita, kalau mau tahu siapa kita sesungguhnya, coba cek siapa orang yang ngambil manfaat dari kita. Itu siapa kita. Kalau kita merasa minim, sedikit orang yang ngambil manfaat dari kita, ya berarti peran kita hidup ini minim. Tenaga enggak, pikiran enggak, ilmu enggak, lisan enggak, duit enggak, pengaruh enggak, ya minim berarti. Bukan siapa-siapa berarti kita. Kudu sopo-sopo berarti. Tapi ketika kita merasa alhamdulillah tenaga saya manfaat, pikiran saya manfaat, harta yang saya punya walaupun gak seberapa manfaat, ilmu saya, pengaruh saya, tanda tangan saya, itu nilai kita yang sesungguhnya sebetulnya. Singkat cerita, ya tanya kepada Salman Al-Farisi, Salman, nasihati saya Salman. Nasihati Anda wahai Umar. Siapa saya, siapa Anda wahai Umar? Enggak, aku bukan nabi. Aku bukan malaikat Salman, nasihati saya. Dipaksa sampai akhirnya Salman Al-Farisi terpaksa menasihati Umar bin Khattab. Apa nasihatnya Salman? Wahai Umar, aku pernah melihat kamu baju siang sama baju malam ganti. Baju siang A, baju siang B, baju siang merah, baju malam hijau. Kok yang gak pantas pemimpin punya baju satu hari 2 kali ganti? Oh, kalau pemimpin sekarang, rapat sekarang warna merah, rapat siang warnanya hijau, rapat macam-macam. Malah kadang-kadang baju itu menandakan kepentingan. Dari partai apa ini? Oh, partainya hijau, pakai baju hijau dia. Menghormati. Nanti diundang rapat sama partai apa? Macam-macam dah. Umar, kok ya nggak pantas ya? Pemimpin punya baju satu hari 2 kali ganti. Oh, gitu ya. Bagus. Nasihat yang bagus itu. Ada lagi. Lihat Sayyidina Umar, rakus sama nasihat, berharap nasihati. Pikir sama Salman, memang Sayyidina Umar orang mulia. Pikir apa lagi ya? Oh, aku ingat Umar. Apa itu? Aku pernah makan satu meja sama kamu, satu atap sama kamu. Terus aku lihat kamu tuh makan 2 lauk. Lauknya 2, tahu, tempe lagi, misalnya. Boya 1. Kurang kata 1 itu. Nasi ya tahu, wes gak usah tempe. Kalau tempe ya tempe dong, nggak usah tahu. Kok ya nggak pantas ya pemimpin banyak kenyang itu sampai 1 piring 2 lauk. Oh, kalau kita, wah jangan ditanya, sudah kita nih ya. Banyak lauknya, kalau perlu sedikit nasinya. Kan itu. Kok ya nggak pantas ya? Hebat kamu Salman. Terima kasih ya. Kalau ada perlu apa-apa bilang sama saya ya. Nggak marah, nggak ngamuk, malah berharap tuh nasihat. Saya kasih tahu sebagai gambaran. Kita ini nggak tahu jalan. Masuk satu kampung, satu daerah nggak tahu jalan. Bingung di persimpangan, kanan apa kiri. Akhirnya tanya, namanya orang bingung. Tanya, Pak, ini saya mau ke daerah ini. Ini nganan apa ngiri ya? Sebetulnya dua-duanya bisa Pak. Cuman yang kalau ngiri itu jalannya gelap, peteng, makadam, agak rawan. Yang kanan relatif aman, jalannya lebih enak lah, rame, nggak terlalu sepi, lampu ya walaupun agak remeng-remeng tapi ada. Sana agak gelap Pak, jadi enak lewat kanan Pak. Iya. Kira-kira respon kita gimana? Ngamuk apa terima kasih? Wah, terima kasih Pak ya. Kalau dia mau jebak kita ya bisa. Misal gak kenal gak opo. Kayak duit ya ora. Kanan apa kiri? Mari wis bah peteng bah dibegal bah nyasar nang ngurus. Gak kenal gak opo. Kayak aku ya ora. Misalkan enggak, ikhlas dia. Kanan Pak. Malah jelaskan kenapa kok kanan. Kalau kiri soalnya begini. Subhanallah. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Bener. Nyampe di tujuan selamat, gak ada kurang satu apapun. Alhamdulillah. Ada orang ngomong, Pak, saya ajak ke surga. Urusanku. Loh ya apa sih? Diajak mlebu surga kok ngamuk. Diajak selamat urusan dunia, terima kasih. Diajak selamat urusan akhirat, ngamuk. Ya apa sih orang ini? Ya orang zaman sekarang ini. Diselamatkan dunianya, terima kasih. Diselamatkan nyawanya, terima kasih. Diselamatkan akhiratnya, ngamuk. Orang jahat banyak di zaman sekarang. Tapi sedikit di antara mereka yang mau minta nasihat. Bahkan kalau perlu mereka dinasihati, mereka nggak terima. Semakin menjadi-jadi malahan.
dinasihati tambah jadi kadang-kadang. Waliyadzubillah. Orang dulu banyak orang baik. Jangankan mereka nunggu dinasihati, mereka langsung minta nasihat terang-terangan kepada siapapun. Subhanallah. Di gambaran. Pernah juga Sayyidina Umar bin Khattab. Orang itu ya harus punya jiwa insaf. Insaf itu sportif. Benar ya benar, salah ya salah. Ini sifat yang langka nih. Orang sekarang karena punya gengsi, prestis, sombong. Wah, kalau sudah benar merasa paling benar. Kalau sudah salah dibenarkan nggak terima. Kenapa? Gengsinya, kesombongannya, keangkuhannya, prestisnya, pamornya, popularitasnya. Sayyidina Umar luar biasa. Khutbah nyampaikan sabdanya Rasulullah SAW. Keliru Sayyidina Umar. Nggak nunggu bubar, langsung seorang perempuan paling belakang berdiri ngacung. Umar, sebentar, ralat. Kamu bilang Rasulullah bersabda begini. Keliru, yang betul begini. Apa ngamuk Sayyidina Umar? Apa tersinggung? Enggak. Yang perempuan benar, yang laki salah. Mari, sportif. Coba saya, keliru beb, salah sampean. Yang betul begini. Antum tadi bilang begini, wah keliru, kapok saya nggak ngisi lagi di sini. Prewis, walaupun saya salah nih. Walaupun saya salah, dibenarkan marah. Kenapa? Sopo, mondok. Dari mana? Sopo kiai. Wow, padahal salah nih. Saya takut. Sopo kiai. Lah mau ya Allah, subhanallah. Karena prestisnya, kesombongannya, keangkuhannya, pamornya, wibawanya ingin dijaga walaupun salah tetap diakoni benar. Keliru semuanya. Al-Imam Malik bin Anas yang datang pengajiannya ribuan. Karena ribuan, beliau di Masjidil Haram, ya di Masjid Madinah, Masjid Nabawi dikasih kursi. Yang datang ribuan, biar kelihatan semuanya maksudnya. Dikasih kursi. Ya seperti kalau kita pernah umroh haji kan ada kursinya itu, walaupun nggak terlalu tinggi. Sekedar orang kalau dari jauh kelihatan itu aja. Tahu-tahu ada orang lewat sambil ngangkat suara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disindir Imam Malik bin Anas disindir. Qala Rasulullah bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Siapa yang tawadhu, rendah hatinya, enggak sombong, diangkat. Tapi siapa yang sombong dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung deredek Imam Malik bin Anas, yang namanya kursi langsung digeser, langsung duduk di bawah. Bukan terus orang ajar. Gak roh aku. Enggak, Imam Malik enggak bilang gitu. Orang ajar, wani ini. Ribuan loh muridnya saya ini. Kok pakai nasihati segala? Saya juga tahu tuh hadis itu. Oh, enggak begitu. Langsung deredek. Takut duduknya beliau di atas kursi. Iya, jangan-jangan ada benih kesombongan. Langsung gemeter, disingkirkan itu kursinya, langsung deprok ada di bawah. Ini sengaja. Subhanallah. Insaf. Benar ya benar, salah ya salah. Karena itu selalulah kita ini menjadi orang yang selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Naam. Kemudian fa'ajabtuhu ila dzalik. Maka aku penuhi permintaan saudaraku tadi itu minta nasihat, aku penuhi. Aku bikin nasihat. Kitab ini isinya nasihat semuanya yang sebetulnya ditujukan kepada permintaan saudara tadi itu. Tapi karena sudah jadi kitab, dicetak ini segala macam, difotokopi ya, sampailah kepada kita. Fa'ajabtuhu ila dzalik raghiban fi ma taqaddam minal imtithal lil awamir. Kenapa kok aku penuhi permintaan dia? Imam, kasih saya nasihat. Iya, saya kasih nasihat kamu. Kenapa kok aku mau? Bukan sok. Bukan mentang-mentang. Enggak. Karena aku berharap ketika aku patuh sama perintahnya Allah untuk berdakwah, untuk ngajak orang berbuat baik, untuk ngajak orang untuk berbuat taubat dan seterusnya, aku mendapatkan keberuntungan akan pahala yang besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa fi ma'unatillahi taala, dan keberadaanku, hidupku, hajatku semuanya dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dalam bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna subhanahu fi hajati ala fi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qauli ala salatu wassalam. Dan aku berharap dia minta nasihat, aku nasihati. Aku berharap aku termasuk di antara mereka yang hajatku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hajatku, kebutuhanku itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa?
Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa dalam keadaan melindungi seorang hamba, membantu menolong seorang hamba, perhatian peduli kepada seorang hamba selagi si hamba itu peduli dan membantu menolong orang lain. Jadi kalau kita ingin ditolong langsung oleh Allah, tolong orang lain. Simple. Semeru bantu. Wah, kita nih langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, ini sebagai contoh. Apapun kebutuhannya orang kita penuhi. Kemudian saat itu juga kita mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang paling afdal daripada permintaan seseorang untuk kita penuhi kecuali permintaan seseorang, alimuni, ajari saya, nasihati saya. Ini permintaan yang paling afdal, yang wajib untuk kita turuti. Jadi siapapun panjenengan, sedikit banyak ilmunya panjenengan, siapapun panjenengan, artinya sebaik atau sejahat apapun, naudzubillah, panjenengan, ketika ada orang datang kepada Anda minta nasihat, nasihati saya Pak. Jangan ngomong, jangan ke saya, jangan. Itu kesempatan buat jenengan untuk mendapatkan pahala yang besar. Bukan Anda menjemput pahala, tapi pahala yang saat itu menghampiri Anda. Nasihati saya, nasihati. Sedikit banyak ilmu yang kita punya, sampaikan. Sedikit banyak pelajaran hidup yang kita punya, sampaikan. Apa pengalaman yang kita punya? Oh, saya pernah begini, alhamdulillah begini, sampaikan. Oh, saya pernah begini, akhirnya begini, nyesal saya, jangan sampai begitu ya. Sampaikan, selesai. Paling afdalnya sedekah adalah ta'limul jahil. Ngajari orang yang jahil. Orang gak punya ilmu agama dikasih ilmu sedikit-sedikit. Itu paling afdalnya sedekah. Kalau sedekah duit, sedekah makanan, sedekah sembako, dimakan habis, dipakai lapuk, dibangun runtuh. Tapi kalau sedekah berupa ilmu agama, nasihat, itu yang terbangun adalah jiwanya seseorang. Nah, jiwa ini abadi. Manfaat daripada jiwa yang terbangun karena nasihatnya kita, itu manfaatnya abadi. Dan manfaatnya menular. Dia sebagai orang tua, anaknya tertular kebaikannya dia. Dia sebagai suami, dia sebagai kakak, dia sebagai apapun. Orang yang ada di sekitarnya dia, kalau dia mendapatkan manfaat dari nasihatnya kita, akhirnya hatinya terbangun, jiwanya terjaga, menjadi orang yang melek. Maka kapan dia menjadi orang baik, berubah, tobat, yang lain pun juga mendapatkan manfaat. Minimal inspirasi. Loh, dulu fulannya begini. Gak tahu, dapat nasihat siapa ini? Kok berubah? Akhirnya orang lain berkaca, bercermin. Kalau dia bisa tobat, berubah, kenapa saya gak bisa? Loh, apakah itu gak menjadi ladang lumbung pahala buat kita yang ngasih nasihat sama dia? Kita nggak tahu hidayah. Kita nggak tahu hidayah. Hidayah dari siapa? Nah, ada kalanya orang itu tanya dengan lisannya. Ada kalanya orang itu tanya dengan bahasa tubuhnya. Kalau ada orang tanya dengan bahasa lisan, mungkin jarang. Kepada kita tanya secara lisan, terang-terangan, nasihati saya jarang. Tapi bahasa tubuhnya minta dinasihati banyak. Nah, jangan menunggu orang itu terang-terangan minta nasihat kepada kita baru kita nasihati. Ketika bahasa tubuhnya sudah minta dinasihati, terlepas kita ini bukan orang baik juga, terlepas siapapun kita, nasihati. Jika kita merasa kapan saya menasihatnya tidak ada madharat, nanti dinasihati gelut, ya jangan dinasihati. Nanti kalau dinasihati putus silaturahmi, jangan dinasihati. Doakan aja dapat hidayah. Tapi kalau kita merasa enggak, saya sama dia baik, koncoplek, kepala-kepalaan bareng, misalkan saking reketnya, kapan dia maksiat, kalau saya nasihati nggak mungkin dia marah, tersinggung, itu nggak mungkin. Paling dibalas guyonan, sampaikan. Wong cuma dibalas guyonan kok. Oh, ini podo ya aku dhisik, misalkan jawabnya dia gitu. Oh, nggak apa-apa. Nah, makanya itu saya dulu sama seperti kamu. Tapi sekarang saya sudah enggak. Lah kalau saya bisa seperti itu, kenapa kamu enggak? Ayo. Dulu kita sama-sama terjerembab dalam lubang kemaksiatan. Aku mentas. Ayo mentas bareng. Saya kepingin jadi teman kamu, dulurmu dunia akhirat. Saya ngomong ini lek wong liya gak wani aku ngomong kayak gini. Nah, itu kan enak dari hati kan. Kalau orang lain saya enggak berani ngomong seperti ini ke kamu. Tapi saya tahu siapa kamu. Kita ini kenal
mulai TK. Lah perlu mulai rumah sakit sudah kenal kita ini. Karena saya tahu kamu, makanya saya berani. Bukan sok, enggak. Ngeman, sayang. Itu aja. Kalaupun tersinggung mohon maaf. Lu kan hari. Kenapa enggak? Mosok gara-gara gitu terus kita dipukuli gitu. Dijejek kan enggak mungkin. Wong kita ngomongnya sopan, baik, tujuannya apa kita jelas, bukan untuk sok-sokan. Ya mentang-mentang tobat terus ngajak-ngajak orang, bukan. Ayo dulur dunia akhirat. Saudara di dunia, saudara di surga. Ayo. Selesai. Mungkin bahasa lisan dia nggak minta dinasihati, tapi bahasa tubuhnya, lisanul hal, bahasa tubuh afsah, lebih fasih daripada lisanul magal, daripada bahasa lisan. Bahasa tubuh seseorang itu lebih fasih, lebih wungkul, lebih nyoto daripada bahasa lisan. Artinya kalau bahasa lisan nggak minta nasihat, jangan dianggap berarti dia nggak butuh nasihat. Enggak, mungkin bahasa lisannya nggak butuh nasihat, tapi bahasa tubuhnya dia butuh akan nasihat. Dan bahaya bagi orang yang tahu ilmunya diem akan kemaksiatan di hadapannya. Dia nggak mau berdakwah dengan nasihat-nasihatnya, dengan ajakan seruannya, dengan ucapan dari hati ke hatinya. Enggak, wis gak enak, wis sungkan, wis izin, siapa saya nggak punya ilmu, bla 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 bla. Diem dia. Wailun lil alim idza sakata ala ilmi. Celaka kata Nabi bagi orang yang berilmu yang dia diem dengan ilmunya. Wa wailun lil jahil sakata ala jahli. Dan celaka bagi orang yang nggak punya ilmu, diem tok. Sudah tahu jahil, dia nggak mau belajar. Sudah tahu punya ilmu tapi nggak mau menyampaikan, sama-sama celaka. Sama-sama celaka. Yang hak sekarang ini, yang hak seolah-olah batil. Yang batil seolah-olah hak. Yang hak menjadi samar. Sehingga apa yang hak dianggap batil sama sekarang. Apa yang batil dianggap hak, dianggap lumrah, dianggap wajar, dianggap normal sama sekarang. Kenapa? Karena yang jahil nggak mau belajar, yang punya ilmu nggak mau menyampaikan. Yang hak, batil. Jadi akhirnya yang merata ini, yang nampak di permukaan adalah yang batil, bukan yang hak. Seandainya sebaliknya, yang jahil mau belajar, kepingin tahu yang mana sih yang hak, yang mana sih yang batil. Kemudian yang tahu ilmunya menyuarakan, ini loh yang hak, ini loh yang batil. Maka yang tampak bukan hanya yang batil, yang hak pun juga akan tampak. Minimal jadi saingan. Ini yang hak, ini yang batil, terserah. Setelah itu mau ikut hak atau ikut yang batil, hidayah bagaimana. Tapi kalau sekarang yang ada yang batil yang nampak. Karena yang batil yang nampak, yang belajar nggak mau, yang jahil nggak mau belajar, yang punya ilmunya nggak mau ngajar, diem 1000 bahasa. Akhirnya yang nampak yang batil. Ketika orang menyuarakan yang hak, dia dicap aneh. Wah, nggak normal. Wah, ekstrim. Wah, radikal. Wah, yang keras. Padahal nggak keras. Cuman yang hak ingin ditampakkan ketika orang lain berusaha untuk menyembunyikannya atau berusaha untuk merahasiakan yang hak, mematikan apa yang hak. Nah, karena itu hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dua pelajaran bisa kita ambil. Jadilah kita ini orang yang selalu berharap nasihat dari orang lain. Jangan malu-malu, jangan segen-segen untuk minta nasihat kepada orang. Apalagi kalau kita yakini ini ulama, kemudian ini orang soleh. Kita kalau ketemu ulama apa cuma minta doa? Jarang. Bib, yai, ustaz, nasihati saya. Jarang. Doa sering. Mulai sekarang biasakan, sebagaimana kita sering minta doa, sering minta nasihat. Yang kedua, selalulah kita ini berupaya untuk menjadi pendakwah. Pendakwah yang saya maksud bukan ceramah kemana-mana, jam terbang tinggi, pegang mic di atas podium, bukan. Dakwah tidak monoton hanya ada di situ. Carilah peluang sebesar-besarnya untuk kita menjadi pendakwah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata banyak orang yang kita nggak tahu mereka dakwah. Dengan apa? Dengan duitnya. Dengan ajakannya sholat kasih duit, kasih sembako. Ayo hadir pengajian, nanti pulang yang nggak mampu ini, yang fuqara masakin, kasih beras, kasih minyak, kasih gula. Nggak apa-apa. Sehingga ketiadaannya kita akan terasa bagi mereka. Jangan sampai hidup nggak manfaat. Akhirnya kalau kita meninggal, ya orang biasa-biasa saja. Nggak ada kenangan apa-apa sama kita. Kita nggak pernah menjadi pribadi yang spesial di mata mereka. Jadilah mulai sekarang ini orang yang ketika hidup spesial buat orang lain. Sehingga kapan kita meninggal, kroso.
Kalau kita meninggal terasa kehilangan betul. Siapa lagi yang begini, siapa lagi yang begitu. Sekarang nggak ada, udah. Jadilah seperti itu. Nggak mungkin orang itu meninggal terasa kehilangan bagi yang hidup. Kalau kecuali ketika hidup, yang meninggal ini adalah menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadilah kita orang seperti itu. Mudah-mudahan senantiasa Allah bukakan pintu hati kita semuanya, Allah buat melek mata hati kita semuanya untuk senantiasa mendapatkan nasihat dan wejangan wasiat daripada orang lain, dan mudah-mudahan Allah juga berikan kekuatan buat kita untuk bisa terjun dalam bidang dakwah sesuai dengan kadar kemampuan yang kita punya, sesuai dengan kapasitas yang kita mampu, dan mudah-mudahan itu semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu, ini semuanya menjadi ilmu yang manfaat, barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Nggih. Yang dimaksud nasihat tubuh itu ketika ada orang maksiat, secara lisan dia nggak minta nasihat, tapi secara bahasa tubuh dia minta dinasihati. Ini orang maksiat, ini perlu dinasihati. Itu gambarannya. Ada orang, saya ini begini, tolong nasihati saya. Gimana caranya saya tobat? Gimana caranya saya berubah? Gimana caranya saya menjadi orang lebih baik daripada sekarang? Ada orang secara lisan, ada orang yang maksiat, ada orang yang maksiat. Secara lisan dia nggak minta nasihat, tapi kan kita tahu ini kan nggak boleh. Ini kan berarti secara bahasa tubuhnya dia mengindikasikan nasihati saya. Walaupun mungkin dia kalau nasihati tersinggung, nasihati aja, dinasihati. Jelas ini ya. Nah, ya. Selagi tidak ada madharat, sekiranya kalau kita nasihati, kita nggak khawatir, wah nanti kalau saya nasihati, kan ada ya orang yang mungkin nggak terlalu akrab sama kita, tahu-tahu kita nasihati, ya memang nggak gampang. Tapi kan juga banyak. Cobalah isi HP kita di berapa orang sih? Ribuan atau ratusan? Sok satu di antara mereka nggak ada yang menjadi peluang kesempatan buat kita untuk dakwah sama dia. Itu isi HP-nya kita. Kalau orang baik semuanya tuh. Kan enggak, pasti ada peluang buat kita untuk berdakwah kepada mereka. Dengan cara apa? Misal kalau bicara kekinian ya, pasang status nasihatnya ulama, ceramahnya ulama. Dengan niat apa? Saya nggak bisa nasihat secara langsung, takut malah bukan jadi baiknya. Tapi kalau saya pasang status kan jadi umum, siapapun bisa nonton. Saya niatkan ini cara untuk dakwah, misal. Gak apa-apa. Tapi mungkin ada orang yang gak cukup hanya begitu. Siapa? Anaknya kita? Ya gak bisa dong. Dengan alasan saya gak enak nasihati anak, nanti kalau nasihati minggat. Terus pasang status saya wis, ya gak bisa. Jadi anak kok model status, jadi istri misalkan kok model status, ya gak bisa. Jadi sesuaikan dengan orangnya juga. Ini preman nih Beb, dinasihati hilang kepalanya saya Beb. Ya jangan. Tapi ada koncoplek. Kalau ngomong dari hati ke hati, gak mungkin. Dia tersinggung itu gak mungkin. Selama saya ngomong berduaan, gak di depan umum. Kemudian diajak nostalgia. Ele enggak kon, aku ambek kon tahun ini. Saya ki alhamdulillah aku iso ngene. Kudu sok-sokan. Cuman ngeman, sayang, lek aku iso apa awak guys. Ayo berubah yuk. Ini dan itu. Oh, sekolah ini. Tapi kan guyon. Gak apa-apa. Sekali. Mungkin gak lama dikasih tahu lagi dan seterusnya. Itu kan pasti ada efeknya. Mungkin dia gengsi untuk menerima nasihat di depan kita, tapi ketika dia sendirian di kamar, ya bener pisan sih. Katanya teman saya Fulan, ya bener juga. Dia lebih parah dari saya dulunya. Subhanallah, sok tobat ya. Sok tobat. Saya aku gak spiro lho timane dhewe. Kok gak sok tobat aku ya. Mikir-mikir dhewe. Hidayah caranya Allah kok. Hidayah maksud tangannya kita. Biarkan sudah skenario Allah yang berjalan. Yang penting kita ada andil di situ. Yang penting kita ada peran di situ. Sehingga ketika dia dapat hidayah, ada catatan buat kita. Sehingga ketika kita meninggal, dia ngerasa eman. Waduh, sapa maneh sing negur aku? Sapa maneh sing iso ngomong nang aku hati teko hati, dari hati ke hati untuk ngasih tahu saya jangan begini, jangan begitu. Saya pernah begini, saya pernah begitu. Ayo tobat. Siapa lagi? Terus meninggal orangnya nggak ada lagi. Wah,
Bayangkan kalau kita meninggal, kemudian yang hidup, yang kita tinggal merasa seperti itu. Wah, berarti kita ya siapa-siapa dulunya ketika hidup. Bukan siapa-siapa, tapi adalah seseorang yang spesial. Carilah kita, jadikanlah kita ini pribadi yang spesial di mata satu orang, dua orang. Kalau bisa dua orang, jangan satu orang. Kalau bisa tiga orang, jangan dua orang. Kalau bisa lima orang, jangan satu orang. Jadikan kita ini pribadi yang spesial. Kapan kita meninggal, ditangisi orang banyak. Walaupun tendensi kita untuk jadi orang baik bukan biar kalau saya mati ditangisi orang banyak, bukan. Tapi otomatis kalau kita menjadi orang yang spesial ketika hidup, maka otomatis ketika kita meninggal banyak orang yang merasa kehilangan dengan meninggalnya kita. Itu pastilah kita pernah ngalami kan. Waduh, kehilangan aku sampai fulan nih. Nah, kenapa? Masuk gara-gara jahatnya? Enggak, gara-gara baiknya. Mungkin tenaganya, mungkin lomannya, mungkin pikirannya, mungkin idenya, mungkin kebapaannya, mungkin bisa ngerangkulnya. Itu, jadilah kita orang seperti itu. Kita ini cuma ngeman-ngeman tapi kita nggak ngeman sama awake dhewe kadang-kadang. Seharusnya sebagaimana kita tahu ada orang yang kita rasa spesial ketika dia meninggal, kita merasa kehilangan, jadi kita sama seperti orang itu. Nah, ada yang lain mungkin. Nggih. Saya agak menggo sedikit. Boleh. Beberapa yang baru. Mengenai sudah banyak kita tahu insyaallah ya. Ancaman bagi orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, ilmu itu sebenarnya ada ilmu yang wajib, ada yang sunnah. Ya, apa dua-duanya ini yang kenai beban, ancaman. Pertama itu. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan apa ya, mengajarkan. Jadi kalau sudah dapat ilmu, kan kita wajib mengajarkan. Nah, itu yang wajib atau yang sunnah? Iya, paham. Yang pertama, ada ilmu wajib, ada ilmu sunnah. Setiap ilmu harus kita amalkan. Yang dikatakan wajib, sehingga kalau tidak kita lakukan terancam kita dosa, neraka, sesat, itu adalah ilmu yang wajib. Tahu sholat, puasa, zakat, haji, didik anak, istri, nutup aurat, suami juga ada auratnya sebagai laki-laki. Tahu perkara yang wajib, tapi dianggap enteng. Pendidikan anak, istri ditelantarkan. Istri nutup aurat nggak nutup aurat, biar. Anak perempuan nutup aurat nggak nutup aurat, biar. Pacaran, biar, dan seterusnya. Ini yang diancam berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dosa. Nggak boleh, dilarang. Ancamannya neraka. Kalau nggak mau tobat sesat. Kenapa? Wajib. Adapun yang sunnah, kalau kita tahu ini hukumnya sunnah. Misal sholat pakai siwak, hukumnya sunnah. Tapi nggak diamalkan, ya nggak berdosa. Cuman kehilangan pahala, kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan. Lawang enteng dapat pahala besar, kenapa nggak diamalkan? Ya rugi tuh. Ya rugi. Siwakan sama nggak siwakan, sholat yang siwakan 2 rakaat itu 70 kali lebih afdal daripada sholat yang nggak pakai siwak. 70 kali. 1 juta sama 70 juta. Yang mana lebih banyak? Jelas sudah. Saking ngeruh, dia sampai malas jawab kita. Saya punya uang 1 juta sama 70 juta. Milih yang mana? Jelas. Jelas lah. Waras kabeh kok. Insya Allah yang nggak waras pun milih 70 juta itu. Jelas kan? Sholat pakai siwak 70 kali lebih afdal daripada sholat nggak pakai siwak. Milih mana kita? Nggak pakai siwak. Sunnah, gak dilakoni gak rokok. Loh iya. 1 juta kapan kamu pilih? Bukan 70 juta yang kamu pilih. Ya gak rugi. 1 juta apa 70 juta? 1 juta rugi tak? Ya enggak. Cuman gak beres nih orang nih. Ada 70 milih 1 juta. Ini gak beres nih orang. Iya, memang gak dosa. Wah sunnah kok gak dilakoni yo gak dosa. Iya, cuman pahalanya 70 kali lipat. Tahu gak 70 kali lipat itu? 70 kali lipat itu kalau angka 1, nolnya 70. Ya berapa triliun itu? Sekali sholat, sehari 5 kali, belum sholat sunnahnya. Ya Allah, kan eman. Itu aja sudah. Nah, dipertanyakan, lah kita ini punya ilmu, tahu yang wajib gak dilakoni, yang sunnah gak dilakoni, terus apa fungsinya kita ini menuntut ilmu? Ya sudah, berarti gak usah nyari ilmu begitu. Ya sudah pernah kita bahas itu. Apa perlunya kita nyari ilmu? Enggak begitu. Sama seperti jenengan kerja.
Kerja kan? Yakin kaya? Enggak. Lah kok kerja tetap? Ya kerja aja belum tentu kaya. Apalagi nggak kerja. Yang berilmu belum tentu selamat. Apalagi nggak berilmu. Jadi kalau ada orang ngomong, lah buat apa? Berilmu. Berilmu belum tentu selamat. Yang penting nggak berilmu. Podo-podo nggak selamat deh. Loh ya apa sih? Awakmu kerja apa ora? Kerja. Yakin Sugi? Gak lah apa kerja? Aja kerja wis. Wong podo-podo kurang mesti selamat deh kok. Sama-sama belum tentu kayanya, suksesnya kok. Lah apa kerja kamu? Mikir dewe mana-mana. Iya ya. Nah, urusan dunia orang diajak ngomong nyambung. Connect, sinyalnya kuat, diajak urusan akhirat. Lah apa lek ngono salat, kurang mesti mlebu surga. Lah sing salat kurang mesti mlebu surga, gak salat mana ya apa ceritane? Lah sengaja milih neraka iki. Yang salat belum tentu masuk surga. Terus ada orang ngomong, "Ya mending gak salat." Ya, itu namanya sengaja milih neraka. Mari. Ya apa sih orang sekarang karena jauhnya daripada ilmu agama, jauhnya dia dari kebenaran, dia salah, dia nggak tahu kalau dia salah. Orang itu dikatakan tersesat kalau dia tahu arah jalan. Lu keliru aku. Keliru, gak ngene. Ancer-ancere gak ngene, keliru. Karena dia tahu. Kalau dia nggak tahu, ya karo terus, ya nggak tahu sudah. Orang itu dikatakan tersesat kalau dia tahu arah jalan. Oh, saya keliru, mestinya ngiri. Cuman saya lupa, kok nganan saya tadi. Nah, tahu. Nah, dia balik. Tapi kalau dia nggak tahu, jauh daripada kebenaran, salah, nggak ngerti kalau salah. Salah. Cara berpikirnya, mindsetnya, pola pikirnya salah. Cuma nggak ngerti. Seperti ucapan tadi itu. Ya kayak apa sholat kalau mesti mlebu surga? Ya, buat apa berilmu kalau belum tentu selamat? Ini pola pikir yang kalau dibenarkan susah. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh dia dari kebenaran. Diajak balik ke Soro. Nyasar, dikasih tahu, "Pak, sampai nyasar." "Enggak, aku yakin kok." Loh, ya apa sih? Dikasih tahu nyasar, tersesat, balik. "Enggak, aku yakin nih." Loh, ya apa? Ngotot. Nah, ini sudah gambarannya. Ini gambarannya. Nah, untuk mengajarkan, ya sama. Ada ilmu yang wajib kita ajarkan. Apa ya ilmu yang wajib? Adapun ilmu yang sunnah tidak wajib diajarkan, tapi sunnah untuk diajarkan. Selesai. Nggak usah jauh-jauh. Saya bilang dakwah ini nggak seperti saya bilang bukan yang gimana begitu. Kayak tadi saya sedikit melebar ke teman. Nggak usah jauh-jauh dah. Anaknya kita ngapain? TikTokan. Dakwahi nak. Sekolah pinter-pinter urip joget lapo. Bayar pulsa. Kok bapak wong sugih urip joget. Dakwahi. Saya ini kalau mati nak, kamu joget. Nasibnya bapak iki opo? Nah, kudungan. Bapak sih urip kok gak kudungan ya boleh bapak mati, kudungan. Sudah Beb, tapi belum berubah. Nasihati terus. Misal anak kita Senin bolos. Kira-kira Selasa dalam tanda kutip didakwai untuk masuk enggak? Didakwai untuk masuk. Ayo, kemarin sudah bolos. Sekarang Selasa, masuk bolos mana? Bolos mana? Rebu, tetap didakwai. Bayar li gak gawe godhong, njaluk tulung. Tetep. Iya, neter kita. Dakwah, kenapa? Masuk, pinter. Bayar. Orang zaman sekarang sudah Bib tak dakwahi Bib. Loh, kok sudah? Bolos sekolah diteter dakwah, mari Bib. Lah ya apa sih? Lah kalau sudah bukan orang tuanya yang berharap dari anaknya, mau siapa yang berharap kesolehan anaknya? Kok ngomong mari-mari itu kalau tugas kita sudah selesai. Kapan? Dia yang meninggal atau kita yang meninggal selesai. Jadi marinya kita bukan di depan saya. Jenengan jangan ngomong selesai Bib, jangan ngomong di depan saya, ngomongnya di depan Allah. Artinya apa? Selagi jenengan bisa ngomong sama saya, berarti jenengan masih punya waktu untuk dakwah. Tapi ketika jenengan sudah nggak punya kesempatan lagi ngomong sama saya, ya berarti waktunya Anda untuk bertanggung jawab kepada Allah SWT. Selesai. Itu seharusnya. Jadi kita kan nggak urusan duniawi, pinter dalam urusan akademik, masya Allah dakwahnya. Kuludulot. Wah luar biasa dah. Jutaan dah. Ratusan juta. Mau jadi dokter, mau jadi TNI, mau jadi kita bandani. Seperti saya bilang, kudungan, joget-jogetan, pergaulan, pacaran, pakaian yang ketat, pakaian yang tipis, yang nerawang, istri kita, iya, pakai jilbab atau enggak, dakwai, bukan dipaksa diseret, kudu jilbaban, enggak.
Kita nggak diperintah begitu. Kudu, cuman istri double dosanya. Pertama, sudah nggak jilbaban, diperintah suami nggak nurut. Padahal suami ngasih perintah kebaikannya dia, baiknya dia, baiknya suami. Nggak mau, ya double dosanya. Kita nggak diperintah jilbaban, nggak mau, Bib. Tak cerai tapi ya nggak harus juga. Tak pegat lagi, enggak. Kita ini diperintah dakwah bukan untuk memaksa orang harus berubah. Yang bisa memaksa adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita nggak bisa merubah atau memberikan hidayah kepada siapa yang kita mau. Allah yang bisa merubah. Nah, kita cuma dakwah. Tapi kalau kita menelantarkan dakwah kepada mereka, keluarga kita, ya dosanya mereka, dosanya kita. Tapi kalau kita sudah dakwah sampai kita mati atau sampai mereka mati, nggak berubah, ya sudah. Dosanya mereka ya dosanya mereka. Saya sudah berubah. Tak dungakno yo wis, tak dirakati yo wis. Saya puasa biar anak saya soleh-soleha ya wis. Saya ngajikan ya sudah. Saya eret-eret untuk hadir pengajian, untuk dekat sama ulama ya gak tertarik, balik mana sampai saya mati atau sampai dia mati ya wis. Dosamu. Keadaan akhirat genting, Pak. Anak gak peduli lagi sama orang tuanya, orang tua gak peduli lagi sama anaknya. Keadaan akhirat genting. Nah, itu kewajiban. Nah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan ya, kalau ada di antara keluarga kita yang belum berubah penampilannya, belum syar'i, belum pakai jilbab, mudah-mudahan pakai jilbab. Yang mungkin masih ada yang meninggalkan sholat, mudah-mudahan mereka segera taubat, berubah, kemudian menjadi orang yang sholat 5 waktu. Kalau ada di antara kita istri yang belum solehah, mudah-mudahan disolehkan oleh Allah. Kalau kita sendiri belum jadi suami yang soleh, mudah-mudahan mau solehkan kita. Sehingga kalau kita menjadi orang tua yang soleh-solehah, dengan sendirinya kita pantas, layak, patut untuk menjadi orang tua dari anak-anak yang soleh-solehah. Nah, mudah-mudahan kita kumpul dunia akhirat, di dunia dalam keadaan bahagia, di akhirat dalam keadaan mulia masuk surga, mendapatkan syafaat baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.